Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kita ini percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, memang kudu yakin bahwa kita ini yang ada di sini pemimpin. Saya bapak pemimpin. Oleh karena itu yang namanya pemimpin, baik pemimpin keluarga, lingkungan dan seterusnya, nanti di hari kiamat diminta tanggung jawab oleh Allah. Di awal tadi saya baca muqaddimah surat At-Tahrim ayat 6. Ini udah hafal semua ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat ini khusus nih, wahai orang-orang beriman, yang beriman. Berarti kafir, munafik nggak masuk di sini. Kita qu anfusakum. Qu itu fil amr. Qu ki kia ku jamak ya. Jagalah dirimu. Wa ahlikum, ahli itu namanya mulhaq jamak muzakkar salim, dan pakai atop wawu. Jaga dari kita dan jaga dari kita dan jaga bini anak kita, ya kan? Kita pemimpin ini kita pemimpin ya Pak. Jadi bukan kita ego pemimpin pribadi sementara istri anak kita biarkan, enggak. Ini karena di situ ada wawu. Jaga dirimu dan, bukan atau dan. Ya. Ahli itu keluarga, bini kita, anak kita, dan kalau kita punya pembantu kita. Ya. Naro jangan sampai masuk neraka. Ini kan Allah perintahkan. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada umat Islam, jangan sampai neraka dimasuki oleh kita. Ya kan? Wa quluhan nasu, bahan bakarnya itu adalah manusia yang nyemplung ke neraka. Wal hijaratu, bahan bakarnya berhala yang disembah manusia. Alaiha malaikatun gilazun, yang jaga neraka itu adalah malaikat yang sadis, gilaz, yang sadis, tanpa pandang bulu. Lu siapa udah. La ya'sunallaha, mereka walaupun sadis la ya'sunallah, mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan perintah Allah. Ini ayat enggak usah ditakwil, enggak usah di apa-apakan, jelas untuk kita. Ya kan? Bab yang namanya pemimpin itu ada orang bilang bahwa pemimpin itu adalah hanya dunia, enggak. Yang namanya pemimpin itu tetap berimplikasinya ke akhirat. Ya, implikasinya akhirat. Coba kita perhatikan. Dalam kitab Al-Faqih Abu Lais rahimahullah, dia punya kitab, karangan kitab. Nah, di situ kalau ada yang mengatakan bahwa kita mimpin keluarga atau orang mimpin orang mimpin rakyat, itu hanya dunia, enggak, ada implikasinya akhirat. Bahkan di sana dikatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda li Ka'b bin Ujrah, kepada Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b, kata Rasul, uizuka billahi min imaratis supahai. Ya Ka'b, semoga Allah melindungi kamu dari mana? Min imaratis supaha, dari pimpinan yang bodoh. Lalu kita berpikir, emang ada yang namanya pemimpin bodoh? Enggak, bukan bodoh dalam hal tulis menulis, hitung menghitung, bukan. Supaha itu artinya bodoh. Kenapa? Karena dia mementingkan dirinya. Bodoh karena dia mementingkan keluarganya. Dan bodoh dia hanya mementingkan teman-temannya, pendukung-pendukungnya. Sementara orang-orang lain dibiarkan. Itu namanya supaha. Supaha jamak jadi sapi bodoh. Ya. Jadi orang-orang yang hanya mementingkan diri, mementingkan kelompok, mementingkan perorangan, itu supaha. Ya. Salah samarat sampai 3 kali ngomong uizuka billah din imaratisu. Sampai 3 kali nih. Apa artinya? Sampai diulang, begitu pentingnya, begitu urgennya, penting. Ya. Faqala wa ma imarus sufaha. Apa ini maksud imarus sufaha?
Yakununa min ba'di, nanti mereka-mereka itu ada sesudah saya wafat. 15 abad yang lalu Rasul sudah ngomong. Nanti itu yakununa min ba'di, mereka ada sesudah saya wafat. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Paman saddaqahum, ya barang siapa yang membenarkan, ya, paman saddaqahum, siapa yang benar ala kizbihim, membenarkan kebohongan mereka. Udah bohong dibenarkan. Wa anahum bizulmihim, dan menolong, membantu zolim mereka. Udah zolim ditolong, dibantu. Kata Nabi, paulaika minni buraun, maka mereka itu kepada saya buro, tidak bertanggung jawab, tidak masuk golongan. Wa ana minhum bariun, dan saya kepada mereka bukan golongan saya. Nggak diaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Nah, itu implikasinya. Jadi bukan dunia saja, sampai ke akhirat. Jadi kita nanti ditanya nih Pak, kalau kita nggak punya bini, nggak punya anak, ditanya pribadi kita, sama begitu, ya. Makanya kita kalau selagi kita sehat, selagi panjang umur, selagi diberikan kekuasaan seperti kita ini, kita jaga amanah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjolimi diri kita, ya. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, dalam kepemimpinan itu sangat penting. Rasul dalam hadis yang lain muttafaq alaih bersabda, ala kulkum ra'in. Ala, ketahuilah kalian pemimpin. Ya kan? Wa kul ra'in mas'ulun an ra'iti. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dia pimpin. Betul, ya kan? Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in, maka orang yang memimpin manusia banyak dalam hal ini pemerintah, ra'in, dia pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia kelak akan ditanya tentang yang dipimpin. Tuh. War rajulu ra'in ala ali baiti wa huwa mas'ulun anhum. Suami ini kita. Ra'in, pemimpin, ala ahli baiti, atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan disoal, ditanya tentang mereka. Bener enggak? Bisa enggak? Bagus enggak? Ya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang ibu, seorang bini, istri, ra'iyatun, dia pemimpin, ala baiti ba'liha wa waladihi, atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Gitu kan? Bahkan istri itu sampai nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami, ya kan? Ada assalamualaikum, mengemis, assalamualaikum, salam, ada pengemis, boleh ngasih duit. Dan ketika istrinya ngasih duit karena duitnya dari suami, maka kedua-duanya berpahala. Boleh. Jangan nanti mentang-mentang patuh sama suami, istri sudah kacau, nggak boleh. Boleh, silakan, gitu ya. Jadi istri termasuk. Dan mereka akan ditanya tentang hal itu. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, pembantu itu pemimpin atas harta tuannya. Hal ini umpamanya sapam, pegawai buruh, pegawai toko, pegawai apa aja ya. Itu namanya kan said, dia ada pemimpinnya, ada majikannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya tentang yang dia pimpin, tentang dia jadi pembantu. Jadi sampai pembantu yang terjadi jadi orang tuh, itu nggak boleh dia ngambil hak orang lain yang bukan haknya, karena dia pemimpin juga. Sampai tegas nih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena ujung-ujungannya kalau kita nggak adil, nggak jujur, kan ke neraka, ya kan? Nah, ini yang kita minta kepada diri kita, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Kan kita habis sholat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan, sampai 7 kali kalau subuh dan maghrib. Kenapa? Karena jangan sampai kita, Masya Allah, satu makhluk tidak akan sanggup untuk Jangankan manusia, gunung lumer, gunung akan hancur ya ketika
karena neraka itu, apalagi manusia. Tapi Allah janji dan Allah tidak akan menjolimi hambanya. Al jannatu lil muttaqin, surga untuk orang bertakwa, bukan untuk kiai, bukan untuk ustadz, bukan untuk haji dan siapapun, tapi untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang bisa memimpin keluarga.